seorang tua kita tuh nggak ada. Ini salah banget kamu tidak bilang kamu kenapa sih kayak begitu. Ibu saya juga dia sedih, jadi nangis juga. Jadi awal dulu ya, biar ngerti ya, biar paham ya. Tapi jangan dipotong ya, ntar salah lagi nih. Jadi ibu ini memang lagi kena sakit cancer. Memang sebelumnya itu payudara, sudah diangkat payudaranya. Kemudian dia tidak melakukan kemo selama 7 tahun. Nah sekarang ini numbuh lagi di bagian ketiak, numbuh di bagian ketiak dan juga ada di paru-paru. Memang sudah stadium lanjut gitu ya. Nah dalam itu sudah setahun inilah melakukan. Jadi kita anak-anak ini bawa ke rumah sakit, udah dibiopsi, udah semuanya lah gitu, sudah di kemo, sudah melakukan terapi macam-macam lah. Dokter juga, dokter sini pindah sini, ada 8 dokter lah selama sakitnya mama ini. Nah tiba-tiba mama jatuh dari kamar mandi. Yang biasanya dia itu selalu diantar sama mbak. Nah pada saat ini dia mungkin capek kali ya, malas, dia akhirnya pergi sendiri ke kamar mandi. Terus kemudian dia pingsan, jatuh sampai bengkaknya tuh luar biasa. Mungkin saya rasa dia kepentok apa, kalau dilihat dari benjolannya itu kena benturan keras sekali gitu ya. Nah setelah dia langsung Sony bawa ke rumah sakit, di CT scan, takut ada yang retak. Terus tapi ternyata alhamdulillah nggak ada yang retak, itu cuma memar aja, tapi memang banyak kehilangan darah putih. Nah setelah 2 hari jatuh dari kamar mandi, dari rumah sakit langsung Sony telepon saya, Kak Elma, mama udah nggak boleh lagi di ini selama dirawat di tempat Kak Elma dulu gitu. Ya udah akhirnya mama kesini ya. Terus kemudian setelah 3 hari mama ngabarin, Elma ini mama dapat terima dari organisasi Parvi 56 dari Marcella Zalianti. Terus aku mesti ngapain? Aku bilang gitu. Ya udah, Elma kirim undangan Zoom meetingnya ya, mama kirim undangan Zoom meetingnya ke Elma ya. Gitu. Terus aku lihat gitu, oh ada Zoom meeting situ Parvi 56 dan yayasan apalah, aku nggak ngerti. Aku bilang ini mau ngapain? Aku bilang gitu. Ini mama katanya tahun ini dapat sama Pak Ogah. Dapat apa? Aku bilang gitu kan. Dapat bantuan apresiasi dari organisasi Parvi 56. Oh yang aku tahu, organisasi itu memang setiap tahun memberikan kepada artis-artis senior yang sakit. Nah saya melihatnya itu adalah bentuk niatan baik dari organisasi itu ya gitu. Nah, akhirnya ya udah saya temanin ibu saya melakukan Zoom meeting, di mana di situ ada ketuanya Marcella Zalianti, ada wartawan juga, ada dari ketua yayasan apa tuh saya lupa lah, pokoknya itu kalau nggak salah ada berapa orang saya nggak hitung gitu ya. Jadi acaranya juga seremonial juga gitu. Marcella juga lucunya, Belma kok ada di situ? Ini ibu saya, oh mama gitu. Sementara mamanya Marcella dengan ibu saya itu kan satu angkatan, jadi saling udah kayak sahabatan lah mereka gitu. Marcella bilang, Mbak Elma, ini acara rutinitas kita setiap tahun memberikan apresiasi kepada artis-artis yang sakit, dan tahun ini kita berikan kepada Mbak Elma dan juga Pak Ogah. Tolong diterima bantuan sederhana kita untuk mama sebagai artis senior waktu itu di zamannya. Ya udah, saya juga mengucapkan terima kasih juga atas apresiasi ini kepada ibu saya gitu kan. Mama saya juga ditanya gimana kondisinya Ibu Wati, iya kondisinya lagi habis jatuh gitu. Memang mukanya langsung biru-biru. Kondisinya itu memang aduh nggak tepat banget deh, habis jatuh terus langsung acara itu gitu kan. Nah setelah tanda tangan pemberian bantuan apresiasi itu,
saya nggak tahu sorenya mama diwawancara sendiri gitu. Jadi di hari yang sama lah mungkin dia kepengen mendengarkan langsung kali gitu ya, gimana nih udah ini. Nah ibu saya jangankan diberikan perhatian itu, orang yang datang nengokin aja pasti mama nangis gitu loh. Nah jadi setelah acara selesai sorenya diminta untuk berita acara lah ceritanya. Ya mama saya bilang terima kasih banyak atas bantuan yang sudah diberikan dari Parvi 56 kepada saya. Nih kondisi saya memang lagi prihatin, kondisi saya sedang memprihatinkan, maksudnya dia tuh habis jatuh gitu. Nah ternyata beritanya ini yang kita terima tuh jadi salah paham. Ini jadi keluarga saya marah gitu kan, termasuk kakak saya, adik saya semua. Jadi terkesannya kita sebagai anak-anak itu tidak memperhatikan ibu kita sendiri gitu. Padahal nggak begitu. Jadi wawancara itu dilakukan setelah acara Parvi 56 gitu. Yang gimana sih yang kayak orang menang Piala Citra gimana sih ya gitu. Pasti kan ditanya kan gimana ya. Terima kasih, saya terharu atas perhatiannya. Terima kasih, saya sedih, bangga dan gimana sih, bahagia bercampur karena ada yang memperhatikan gitu. Nggak nyangka ya mama udah ibarat kata udah nggak eksis lagi tapi masih diperhatikan sama organisasi. Ya itu gitu. Jadi dimana wawancara itu memang setelah acara pemberian itu. Jadi pas saya videonya karena acaranya langsung, cuma pada saat mama diwawancara itu saya nggak ada gitu loh ceritanya. Tapi kalau nggak salah tuh di hari yang sama gitu. Berarti itu sepenggalan video ceritanya itu loh. Jadi maklum aja kalau keluarga saya marah, apalagi kakak saya, Sony, adik saya gitu. Jadi selama ini kita ngurus mama dari nol. Selama ini kita ngurus ibu kita dari dari tangannya sakit 1, 2, 3, 4, sampai 5, sampai semua gitu kan, nggak pernah luput dari perhatian kita. Setiap pagi juga kita kontrol makannya, buahnya, apanya gitu, dan setiap minggu tuh seminggu 2 kali tuh kita gantian jaga gitu kan. Apalagi kalau misalnya apalagi kemarin sempat yang di kemo hanya bagian tertentu itu aja, itu kita jaganya nggak berhenti gitu. Sony juga luar biasa gitu kan, kakak saya apalagi mondar-mandir. Jadi siapa yang bisa jaga mama, ayo gitu. Alhamdulillah tuh kita dikaruniakan keluarga yang kompak ya, dikaruniakan keluarga yang memang saling bahu membahu, saling menyayangi. Apalagi ini orang tua kita. Dan seminggu 2 kali ini selalu pada ngumpul di rumah aku dan maunya tidur sama mama gitu loh, satu ranjang tuh. Aduh, kalau udah datang Sony sama adikku tuh pasti ibuku tuh udah kayak primadona lah gitu. Jadi pas dengar begini agak kok jadi kita kesannya kayak nggak perhatian kepada orang tua gitu kan, cuekin gitu kan. Itu yang diterimanya, padahal itu hanya sepenggal video yang nggak komplit gitu. Pas mama jatuh 3 hari kemudian langsung acara Parvi gimana itu gitu, karena masih karena udah diperban-perban kan mukanya gitu. Udah perban darahnya juga nanti kalau dilihat masih ini banget ya jatuhnya tuh kalau sampai benjol segitu, itu berarti kan jatuhnya ke pentoknya tuh luar biasa. Makanya pas lagi Zoom meeting itu satu sih jadi biru semua gitu loh. Kondisinya juga sekarang juga masih biru, jadi mungkin karena udah ini kan udah pecah gitu kan. Alhamdulillahnya nggak apa-apa gitu. Cuma mama saya jadi sedih, saya juga jadi sedih. Mama nggak pernah kok minta-minta sama orang, mama nggak pernah kok ya kesannya seperti itu gitu kan. Nah ibu saya ini kan punya yayasan, dia punya yayasan Garuda, di mana yayasan yang dipegang ibu saya ini selalu membantu orang-orang. Jadi mama itu setiap dia tuh aktif banget, selalu memberikan bantuan juga kepada senior teman-teman dia yang sakit. Nah, jadi dia merasa ini mungkin kebaikan yang saya tabur selama ini. Jadi begitu saya sakit ada yang perhatiin sama saya, makanya dia nangis
Itu waktu Zoom itu tuh dia menangis, ya Allah terima kasih banget saya sudah diperhatikan gitu, saya bener-bener terharu gitu. Jadi itu Zoom meeting gitu, itu dia nangis juga kok gitu. Makasih banget saya sudah diperhatikan, ya kondisi saya lagi memang perhatian habis jatuh gitu. Jadi saya bahagia juga, terima kasih mama saya kan gitu kalau ngomong makasih jadi kayak orang udah kenyang. makasih. Jadi seperti itu. Pas aku lihat videonya malu ya, merasa diambil telepon sana telepon sini, ini kenapa ini mama kok jadi kayak begini dia begini, aduh kepala aku jadi pusing. Ini harus diklarifikasi supaya nantinya diluruskan kembali, supaya nanti tidak ada kesan yang kita sebagai anak itu memenangkan orang tua kita. Karena ibu saya sedih, keluarga saya sedih gitu. Mama nggak gitu kok Son, mama nggak gitu kok Son, mama tuh sayang kok, mama tuh anak-anak mama semuanya perhatian sama mama semua, kok jadi gini. Jadi ibuku jadi nangis lagi, nangis aku jadi nangis, jadi ibuku jadi stres lagi gitu. Masa kita harus menolak orang yang organisasi, ada yang memberi, apalagi organisasi film, ya kan? Itu kan organisasi film. Abis ini juga mama saya akan udah ada sounding lagi ke saya nih dari organisasi mana yang pengen memberikan apresiasi kepada ibu saya juga. Dia bilang, aduh kita nggak pernah minta ya, maksudnya dari mereka itu karena tahu mama. Jadi Mbak Elma nanti kita mau berikan bantuan kepada Ibu Wati ya. Kita mau siapa? Oh nggak usah, jangan begini. Nanti kita dibilang sombong gitu kan. Jadi teman-teman yang kenal Mbak Wati, yang kenal itu juga setiap hari kita kasih ke mama kok. Gitu. Ya kondisinya sekarang emang udah 24 jam sakitnya ya. Udah apa ya? Mama tuh hanya obat nyeri aja yang dikasih, udah nggak ada. Aku sampai bilang dokter nggak ada obat lagi yang biasa ngecilin atau gimana, nggak bisa. Mama itu udah harus kemo, nggak bisa lagi, udah harus kemo. Dan sementara dia kemo itu nggak bisa. Kemarin di kemo itu nggak bangun seminggu, muntah-muntah. Efeknya ya. Udah nggak bisa, emang dia udah harus dikemo gitu. Nanti terus kita cari cara gimana ya supaya mama itu bisa dikemo. Oh ya, terus kita ke rumah sakit yang lain. Jadi ada metode kemo yang hanya di bagian yang sakit. Jadi untuk supaya mama lebih kuat, karena kan umurnya udah tua. Mama tuh umurnya udah tua, jadi nggak kuat gitu. Berarti kalau untuk kemonya sendiri masih dalam proses atau gimana? Apa udah nggak mau sama saya, maksudnya udah nggak kuat ibu saya. Sekarang tapi kalau untuk komunikasi dengan mama masih intensif? Ada ibu saya sekarang sama saya gitu, cuma ya apapun sih kita akan lakukan yang terbaik untuk orang tua. Tapi kita sebagai anak semuanya ini kok nggak ada, kita tuh nyawa kisah orang tua kita tuh nggak ada, apalagi tinggal satu-satunya gitu. Jadi salah banget kalau kita dibilang tuh kita nggak perhatian sama orang tua. Enggak, ibu saya juga jadinya sedih, jadi nangis juga gitu. Apa kok bisa jadi kayak gini gitu ya, kata ibu saya. Padahal kan anak-anak mau sayang sama saya, ya nggak apa-apa nanti ama yang ngurusin. Jadi sebenarnya dia ini cuma udah nggak kuat juga gitu kan, udah nggak kuat juga dia mau keluar gitu, karena udah capek. Hari ini saya bawa terapi gitu kan, saya bawa akupunktur juga untuk ngilangin nyerinya gitu. Dibawa mana misalnya dibilang, ada yang bilang tulangnya geser, yang bikin dia sakit itu karena ada tulangnya renggang gitu. Terus kita bawa juga ke Cimande ya kan, ada yang bilang ototnya sobek, ada yang bilang pengapuran, ada yang bilang nyari sendi akut. Jadi kita juga bingung gitu. Ya udahlah, yang penting jalanin aja. Terapinya kayak apa, akupunktur, yuk kita jalanin akupunktur. Mau diratain, ayo jalanin gitu. Yang penting aku tuh, kita tuh berjanji, yang penting yang paling dia rasakan itu adalah nyerinya aja, nyerinya dulu. Jadi kalau yang paling harus didahulukan gitu ya, untuk menghilangkan nyerinya dulu, karena dia tuh udah seperti 24 jam tuh nggak pernah berhenti, semenit aja pengen berhenti.
semenit aja pengen berhenti nyeri dia bilang gitu. Bun, kalau jatuhnya itu maksudnya yang bengkak-bengkak itu gimana? Bun? Sudah mulai membaik kah? Atau belum masih bengkak karena jatuhnya lumayan keras. Jadi apa, sampai kemarin suami bawa ke dokter itu pada udah di scanning itu apa, itu kasih mama nih kepentok. Itu posisinya memang lagi di Kelapa Gading, karena gimana mungkin kalau yang udah punya orang tua pasti akan paham. Ibu itu kalau udah punya rumah sendiri pasti dia nggak mau lama di rumah anak-anaknya. Paling lama tuh 3 hari, abis itu rewel, pengen pulang, kangen sama rumah, nanti ada hantu, nanti diisi hantu, nanti ya gitulah. Ya kita kan kalau mama kalau nggak pulang mama stres nih, coba mama ya serba salah. Akhirnya yaudah kita kasih pulang. Nah pulang itu memang ada yang rawat ibu saya khusus gitu kan, rawat. Nah itu jatuhnya memang di Kelapa Gading gitu, di Kelapa Gading. Nah salahnya mama saya itu dia nggak ngomong ke kamar mandi gitu, jadi akhirnya dia jatuh, begitu jatuh ditaruh di grup langsung Sony loncat, langsung Sony nyamperin mama Kelapa Gading. Kita pikir itu jatuhnya itu jatuh gini apa, jadi Sony dari Cibubur langsung ke Kelapa Gading, aku juga Kelapa Gading, aku bawa trombol pop, apa bawa untuk yang ini loh, untuk yang memar jatuh gitu. Kata Sony itu mah nggak bisa, ini harus dibawa ke rumah sakit, ini nanti kalau pecah tulang apa segala macam. Udah langsung Sony bawa mama ke rumah sakit. Kamu harus nggak boleh 3 hari ini harus observasi, dokter bilang nggak boleh ditinggal, tolong. Ya udah akhirnya diputuskan lagi untuk balik lagi ke rumah aku. Jadi kalau mama itu kalau sakit itu antara 2 ya, ke rumah aku, ke rumahnya, nanti ke rumah Sony gitu. Tapi paling lama memang sama aku kan, aku bawel banget, misalnya mama udah minum ini belum, mama udah minum ini belum, jadi aku yang paling bawel gitu ngurusin mama gitu. Berarti mama tuh emang tinggal sendiri dan ada yang jagain ya? Mama itu tinggal sama adikku. Adikku ini punya istri juga, tapi mereka dua-dua sama-sama kerja. Jadi mama kalau mereka suami istri ini kerja, mama ada yang jaga gitu. Nah itu yang mbak yang jaganya juga nangis karena benar nggak tahu mama jatuh gitu. Aku bilang, mbak udah sekarang tolong 24 jam jangan lepas dari mama, aku bilang gitu. Udah pengalaman begini kan gitu, karena dia juga ada vertigo gitu loh. Jadi emang apa ya, mungkin Allah mau mengampuni dosa-dosanya, mungkin Allah mau mengangkat derajatnya. Kita cuma mengharap mudah-mudahan ada mukjizat, mau bisa disembuhkan dan diangkat penyakitnya.